semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, anak-anakku yang hebat dan yang Bu Sevi sayangi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat selalu ya, dan selalu semangat di situasi pandemi COVID-19 seperti ini. Semoga kalian semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap ya stay at home. Jaga kondisi juga ya, jangan lupa itu. Untuk kali ini literasi, Bu Sevi akan membacakan suatu dongeng, suatu cerita. Bu Sevi minta tolong juga disiapkan buku literasi khusus untuk kalian. Nantinya setiap ada pelajaran literasi atau setiap ada pertemuan literasi, itu bukunya nanti kan ada Bu Sevi beberapa pertanyaan. Nah, itu diisi nanti. Pertanyaannya ditulis di situ ya. Setelah itu tugasnya nanti diserahkan ke guru kelas kalian masing-masing. Baiklah anak-anakku yang tersayang, Bu Sevi akan bercerita. Kali ini Bu Sevi akan bercerita tentang pedagang peci yang kecurian. Ada yang belum tahu apa itu peci? Peci itu yang biasanya dibuat sholat itu ya. Ada seorang pedagang peci. Dia itu membuat sendiri pecinya di rumah. Dan setiap akhir pekan selalu dijual ke kota. Karena rumahnya jauh di pinggiran desa, melewati suatu hutan lindung. Siang itu dia dengan membawa bakul pecinya itu berjalan menyusuri pinggiran hutan. Hari itu sungguh panas. Matahari itu memancarkan sinarnya dengan kuat. Di bawah teriknya matahari, ia berjalan dengan letih sekali. Sedangkan jarak yang akan ditempuhnya itu masih jauh. Tak lama kemudian dia melihat di pinggiran hutan itu ada pohon-pohon yang rimbun daunnya. Dan si pedagang itu mulai berpikiran, aha, inilah tempat yang baik untukku melepas lelah. Demikian pikirnya dari sang pedagang. Masuklah si pedagang ke dalam hutan. Dia berhenti di bawah pohon. Pohon yang begitu rindang sangat menarik hatinya. Kedua bakul yang berisi peci itu diletakkan di tanah oleh pedagang. Dan ia pun duduk di bawah pohon yang teduh itu, bersandar di pohon. Rupanya si pedagang peci itu mengantuk. Dia menguap berulang kali. Hembusan angin yang menerpa wajahnya membuat dia tidak bisa menahan kantuknya itu. Tak lama kemudian tertidurlah ia nyenyak sekali. Ia tak sadar apa yang ada di sekelilingnya. Tiba-tiba, "Hei, siapa itu yang merangkak-rangkak di pohon yang tinggi? Siapa yang meloncat-loncat dari satu dahan ke dahan lainnya?" Ada segerombolan binatang kera, sekelompok binatang kera. Ada 9 binatang kera. Mereka telah mengamati gerak-gerik si pedagang itu. Dengan rasa ingin tahunya, begitu melihat pedagangnya tertidur di bawah pohon yang rindang tadi, sekelompok kera itu tadi turun
Dengan rasa penasarannya, mereka membuka isi bakul itu. Dan betapa terkejutnya mereka. Dengan meloncat-loncat senang, mereka mengamati benda apa yang ada di bakul itu. Mereka keluarkan semua isinya. Mereka, kera-kera itu, mengenakan peci-pecinya di atas kepala mereka. Alangkah girangnya mereka. Kera yang satu mematut-matut dirinya, yang lain berlagak sebagai tuan besar. Bermacam-macam kelakuan hewan-hewan itu jenaka. Ada yang berloncatan, kegirangan, ada yang menyengir, kesenangan. Begitu asiknya mereka berdandan dengan pecinya sehingga lupa ada pedagang peci yang tidur dengan mendengkur. Karena ramenya kera-kera itu bersuara dan bermain dengan pecinya masing-masing, si pedagang terkejut, terbangun dia. Ia membuka matanya dan melihat sekawanan kera di sekelilingnya. Kaget sekali dia. Terbuka matanya lebar-lebar melihat kera itu satu persatu. Dia melihat pecinya yang ada di kepala kera-kera itu satu persatu. Alangkah terkejutnya melihat yang mempunyai peci itu terbangun. Para kera-kera itu lari tunggang langgang meninggalkan pedagang. Tapi kera-kera itu memakai peci dan lari di atas pohon. Mereka kembali ke tempat mereka semula, yaitu apa? Di atas pohon dengan berayun-ayun atas yang tinggi sekali dan tak terjangkau tangan oleh si pedagang pecinya. Si kera-kera itu duduk di atas batang pohon dengan senangnya, masing-masing mempunyai peci di kepala. Kasihan sekali si pedagang pecinya. Ia tak berdaya terhadap para pencuri pecinya itu. Ia meminta kembali barangnya, memanggil kera-kera itu, membujuk kera-kera itu, menggerakkan tangannya, mulutnya, dan badannya. Suaranya berdesis meminta. Tapi apa yang diperbuat oleh kera-kera itu? Mereka jahil sekali kan, meniru gerakan pedagang peci itu. Si pedagang peci kesal hatinya. Sambil bertolak pinggang, ia menengadahkan mukanya. Ia memandang dengan marah ke arah kera-kera itu. Dan serentak kera-kera itu juga ikut bertolak pinggang seperti pedagang peci itu, meniru sikap si pedagang peci. Pedagang peci membelakangkan matanya, si kera juga ikut membelalakkan matanya. Ia memaki-maki, si kera itu juga meniru dengan caranya mereka. Hai kera-kera pecil, kera-kera yang jahil, sambil menunjuk ke atas. Ayo kembalikan peciku, kalau tidak kutangkap kalian. Apa jawaban kera-kera jahil itu? Mereka turut menghardik-hardik sambil menunjuk-nunjuk ke arah pedagang peci. Pedagang peci yang malang tak tahu lagi apa yang harus diperbuatnya. Dengan sedih, tiba-tiba dia mendapatkan akal. Ahai, menggaruk-garuk kepala. Nah, kalian pasti dapat menerka apa yang dilakukan oleh kera-kera itu. Kera-kera itu kan latah. Apa yang diperbuat oleh pedagang peci selalu diikuti. Ya, betul. Mereka turut menggaruk-garuk kepala seperti yang dilakukan pedagang peci. Mereka selalu meniru. Akhirnya
pedagang peci mendapat akal. Apa yang diperbuatnya? La 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 ri 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 di ding ding ding. Itu yang dikatakan pedagang peci. Dia menari. Dan kera-kera itu mengikuti juga pedagang peci menari. Sambil bersiul-siul pedagang pecinya, mereka pun ikut menari dengan irama yang lemah gemulai. Mereka mengikuti juga. Si pedagang peci terus menari. Pedagang peci kan membawa sarung itu, dijinjingnya ujung sarungnya sambil menyentuh peci dengan telunjuknya. Si kera itu juga mengikuti. Mereka memegang pecinya di ujung peci itu sambil menyentuh peci mereka. Dengan tenang si pedagang peci menanggalkan pecinya, mengangkat tinggi-tinggi di udara. Maka dengan tak berpikir panjang, kera-kera berbuat hal yang sama. Mereka mengangkat tinggi peci yang mereka pakai. Tiba-tiba dengan cepat si pedagang membanting pecinya ke tanah. Kera-kera jahil itu apa yang mereka lakukan? Mereka juga ikut membanting peci mereka ke tanah. Maka dengan senang hati pedagang peci memunguti pecinya yang jatuh ke tanah satu demi satu. Inilah yang diharapkan si pedagang peci. Dimasukkannya dengan cepat pecinya ke dalam bakul yang dia bawa tadi. Dihitung jumlahnya 1, 2, 3 sampai semuanya terkumpul, dimasukkan ke dalam bakulnya, ditutup lagi. Lega hatinya si pedagang peci. Disusunnya kembali satu persatu dalam bakul, disandangnya pikulan ke atas baunya. Dengan langkah yang riang gembira, ia melangkah keluar hutan, meneruskan perjalanan menuju kota. Dan kera-kera jahil itu karena tidak panjang akal, mereka telah kehilangan apa? Peci yang mereka ambil, yang sudah dikira menjadi milik mereka. Itulah anak-anakku, cerita tentang pedagang peci yang Bu Sevi ceritakan hari ini. Untuk cerita yang Bu Sevi tadi dongengkan, kan ada pesan dan amanat. Dalam menghadapi situasi seperti itu, setidaknya kita itu harus tenang dalam menghadapi masalah agar mendapatkan apa? Akal atau ide untuk mengatasi situasi yang kita alami. Baiklah anak-anakku, ada 3 pertanyaan dari Bu Sevi, nanti jangan lupa ditulis ya. Yang pertama, ada berapa bakul peci yang dibawa oleh pedagang? Yang kedua, ada berapa banyak kera yang mengganggu si tukang peci itu? Dan yang ketiga, sebutkan 2 gerakan tukang peci tadi yang ditirukan kera. Jangan lupa ya anak-anakku ya, untuk kalian menyimak dongeng tadi dan dikerjakan. Tugasnya jangan lupa bisa dikirim lihat WA ya ke guru kelasnya masing-masing. Literasi hari ini kiranya Bu Sevi akhiri. Terima kasih anak-anakku sekalian. Sekian dan selalu semangat dalam beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.